Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kembali kita mempelajari tentang perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Pada kesempatan ini kita akan membahas gemar beramal soleh oleh Yusnijar SPDI. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita harus mengetahui kompetensi dasar daripada gemar beramal soleh. Yang pertama adalah memahami makna perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Kemudian menyajikan contoh perilaku gemar beramal soleh dan berbaik sangka kepada sesama. Terkait dengan gemar beramal soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran pada Quran Surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Baiklah, akan kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Makna dari Quran Surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Ayat tersebut menegaskan bahwa sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali yang melakukan 4 hal, yaitu 1. Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Beramal solih atau amal kebajikan. 3. Saling menasehati untuk kebenaran. Dan 4. Saling menasehati untuk kesabaran. Berikut ini kita tampilkan contoh perbuatan amal soleh. Apa sih amal soleh itu? Kata amal soleh berasal dari kata amilus, yaitu segala perbuatan yang bermanfaat bagi dirinya atau orang lain dan sesuai dengan akal rasional Al-Quran serta As-Sunnah. Antara iman dan amal soleh merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan. Seseorang yang beriman tanpa diikuti amal soleh, maka keimanannya tidak ada artinya. Sebaliknya, amal soleh tanpa didasari iman yang benar, maka amalnya tidak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keimanan harus dibuktikan dengan amal soleh, dan amal soleh harus dilandasi dengan keimanan yang benar. Kebalik dari amal soleh adalah amal syai'ah, yaitu amal yang mendatangkan mudarat baik bagi pelakunya maupun orang lain. Suatu amal soleh akan sah jika memenuhi syarat sebagai berikut. A. Amal soleh dilakukan dengan mengetahui ilmunya. B. Amal soleh itu dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Amal soleh itu hendaknya dilakukan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan hadis. Macam-macam amal soleh. Amal soleh itu terdiri dari 3 macam. 1. Amal soleh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan larangannya. Contohnya adalah sholat, zakat, puasa, membaca Al-Quran, dan ibadah lainnya. 2. Amal soleh terhadap manusia, yaitu menjalankan hak dan kewajiban terhadap sesama manusia. Contohnya adalah memberikan senyuman, bersikap ramah, bertutur kata yang santun, dan menolong kaum duafa. Yang 3, amal soleh terhadap lingkungan alam, yaitu menjaga kelestarian alam. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan, mendaur ulang sampah, dan melakukan penghijauan. Kemudian, manfaat beramal soleh. Ada 5 macam manfaat beramal soleh.
1. Diberi ampunan dan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, diberi tambahan petunjuk. Ketiga, diberi kehidupan yang baik dan layak. Keempat, dihapus dosa-dosanya. Dan yang kelima, dijauhkan dari kerugian di dunia dan di akhirat. Demikianlah video pembelajaran kita pada hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.